bingung mau ngomong apa. Mau sharing aja ya kan, boleh lah ya. Kita sharing aja ya. Ini hari yang buruk ini. Hari yang buruk buat saya, kawan. Sangat buruk sekali. Kenapa saya bilang buruk? Aduh, bingung saya mulainya dari mana. Oke ya, ini saya lagi ya mungkin kalau orang Medan itu, saya kan orang Medan. Kalau orang Medan bilang itu mungkin JJS ya. Kalau jalan-jalan sore, tapi saya JJP, jalan-jalan pagi. Ini saya lokasinya di Tanjung Marawa, di daerah Desa Dalu. Saya mau cerita ini masalah pribadi sih, cuman ya sedikit agak kesal aja gitu ya. Sambil kita, daripada nggak ada yang dilihat ya kan, kita nikmatin suasana di jalan daerah Tanjung Marawa aja ya. Oke, setuju ya kawan ya. Oke. Saya mau cerita gini. Saya udah bekerja ya sekitar jalan 10 tahun di satu perusahaan. Dan saya selama bekerja itu di 9 tahun terakhir, di 9 tahun ke bawah itu saya tidak pernah melakukan kesalahan sama sekali. Tidak ada pelanggaran apapun yang saya buat. Memang di Desember tahun lalu saya ada melakukan kesalahan, dan tanpa ada diskusi yang intens, tanpa ada seperti toleransi untuk saya pribadi dari atasan, yang dimana seharusnya apabila ada karyawan yang melakukan pelanggaran, ini tanda kutip pelanggaran biasa ya, minimal ditegur atau surat teguran, atau mungkin kalau sedikit agak lumayan parah ya SP1 atau SP2 mungkin. Tapi saya tidak, saya langsung dikasih SP3. Dan saya tidak bisa menolak karena saya bukan siapa-siapa dan tidak punya wewenang apa-apa juga. Oke, lepas dari situ saya terima, tidak masalah. Di awal tahun ini 2022, perusahaan bagi-bagi dividen perusahaan itu besar sekali. Itu satu karyawan bisa mendapatkan sekitar 10 jutaan satu karyawan. Januari 2022 dengan syarat tidak ada SP. Oke, dengan syarat tidak ada SP. Bagi yang kena SP, terutama yang kena SP3, tidak mendapatkan sepersen pun. Wow, di situ saya merasa tidak dianggap sama sekali jasa saya bekerja selama 9 tahun lebih. Di situ juga saya berpikir, ya sudahlah, mungkin belum rezeki.
karena kita komplain juga banyak gitu, bukan satu dua orang tapi mungkin ratusan ya. Jadi ya sudahlah, kita ikhlasin aja, mungkin belum rezeki gitu ya kan. Dan hari ini tepatnya semalam itu hari terburuk saya tuh. Saya sebelumnya belum terpikirkan ini SP ini tujuannya apa gitu. Kenapa tahun lalu itu gencar-gencarnya pada SP gitu. Semua karyawan rata-rata bukan satu dua, bukan ratusan. Kenapa karyawan itu kok di SP kok ada masalah kecil SP, sedikit SP gitu ya. Kita kan belum tahu tujuannya apa waktu itu gitu kan. Kok apa-apa di SP, dan kita berpikirnya dulu ya, bukan dulu sih, nggak lama kali ya, baru 4 bulan yang lalu ya. Kita kan berpikirnya oh ya mana kalau SP ya udah, nanti kan per 6 bulannya ada pengurangan SP, oh ya udahlah, kita pikirnya gitu ya kan. Jadi kita fine aja, kita terima aja gitu. Tapi setelah kesini saya baru tahu kemarin semalam saya dipanggil ke ruangan HRD ya kan. Ya memang sebelum saya sudah banyak yang udah, cuma saya nggak tahu. Saya juga tidak ada diberitahu bahwa nama saya masuk dalam list untuk efisiensi perusahaan ya, terutama di bagian karyawan. Saya tidak tahu, semalam saya disuruh ke HRD, dari atasan saya juga tidak ada kayak kisi-kisi bahwa saya kena gitu kan, tapi saya tidak tahu. Semalam tepatnya sekitar jam 3 saya ke HRD, itu masih proses jam kerja saya. Saya datang, saya duduk, saya bingung ini. Saya bingung, ini ada apa ya gitu kan. Kok tiba-tiba dipanggil ke HRD gitu kan. Jadi saya masuk duduk kok mulai terlihat aneh gitu. Karena antrian juga sudah ada sebelum saya gitu kan. Di situ saya langsungnya saat dia bilang bahwasanya perusahaan kita ada pengurangan karyawan untuk efisiensi, terutama yang habis kontrak sama yang kena SP 3 gitu. Saya langsung jep, habis saya kena gitu kan. Di situ saya juga merasa kayak gimana ya, kayak saya juga mikir, saya juga punya anak 2 ya kan, yang harus saya kasih nafkah, saya juga punya istri yang harus saya kasih nafkah, belum kebutuhan saya ya, belum lagi ya ada angsuran kita yang harus kita bayar gitu kan. Sementara dari pihak perusahaan tidak ada memberikan informasi atau lampiran atau surat pernyataan ya, entah 14 hari sebelum PHK atau 12 hari sebelum hari, tidak ada. Ini tiba-tiba saya dipanggil, dan di menit itu juga saya langsung di PHK dengan alasan pengurangan karyawan bagi yang kena SP dan habis kontrak. Dan ada juga kawan yang habis kontrak kan, dan ini banyak, bukan 10-20 orang, tapi ratusan. Di situ saya berpikir juga ya udahlah gitu kan. Karena saya sudah perdebatkan juga dan tidak
tidak ada juga seperti toleransi dari mereka, dan sepertinya memang sudah keputusan mereka itu sudah baku ya, udah nggak bisa kita ganggu gugat gitu ya. Dan saya ambil keputusan, sudah saya terima keputusan PHK ya, walaupun berat ya karena namanya juga cari kerja susah ya, tapi ya udahlah gitu, kita terima dengan lapang dada, walaupun kita nggak tahu hari ini dan seterusnya, kita belum tahu mau ngapain ya kawan-kawan ya. Sampai situ belum selesai nih. Setelah saya terima keputusan PHK-nya, saya kan dikasih surat itu dibaca dan ditandatangani ya. Oke, saya terima dan saya diperjelaskan juga sama mereka, dan saya baca apa-apa hak yang saya dapatkan dari PHK itu. Pertama itu saya dapat pesangon ya, kedua penghargaan, yang ketiga kayak seperti ya uang-uang dari perusahaan kayak cuti atau gajian terakhir, seperti itulah. Tapi yang saya perdebatkan waktu semalam yang saya komplain tepatnya ya, uang pesangonnya, uang pesangonnya dari yang saya tahu ya, kok bisa dikoreksi jika saya salah ya. Menurut undang-undang yang saya baca, saya tidak terlalu paham masalah undang-undang kerja ini ya, tapi saya baca bahwasanya pesangon yang dikeluarkan perusahaan untuk karyawan yang di PHK dan dengan dan beberapa alasan itu 1 bulan gaji dikali 1 tahun kerja. Tapi yang saya terima itu hanya dikali 0,5 atau setengah bulan gaji dikali 1 tahun, dengan alasan karena saya ada pelanggaran SP3 ya. Betul sekali, betul memang, iya betul. Apabila perusahaan memegang karyawannya dengan alasan efisiensi atau alasan perusahaan aja tanpa ada pelanggaran dari karyawan, memang kita dapat 1 bulan gaji kali 1 tahun. Tapi apabila ada pelanggaran dan ada alasan-alasan tertentu, kita memang dikali 0,5 atau setengah bulan gaji per tahun juga. Itu memang ada undang-undangnya juga, saya baca juga ya. Cuman yang sedikit menjanggal, yang sedikit mengganjal bagi saya itu ini seperti sudah dipersiapkan gitu. Ini perasaan saya ya, dan juga banyak yang lainnya kawan juga. Ini seperti sudah dipersiapkan dari tahun semalam atau dari bulan-bulan lalu, bahwasanya perusahaan ini bukan hanya untuk mengefisiensikan karyawannya, tapi juga mau mengefisiensikan pengeluaran pembayaran pesangon untuk karyawannya. Dengan cara apa? Mempermudahkan SP. Jadi kalau kita tarik ke beberapa bulan yang lalu, kita tidak merasa SP itu ya sudah SP. Tapi ternyata kesini arahnya, itu perasaan saya. Jadi ini sangat saya sesalkan, dan saya juga nggak bisa
karena mana ya kan, karena juga sudah saya tanda tangani sebelumnya dan sudah saya terima, dan ya sudah gitu kan. Cuman hanya disesalkan bahwasanya saya merasa tidak dihargain aja sih. Sudah bekerja hampir 10 tahun dan saya diberhentikan sepihak ya, atau PHK hanya dengan alasan saya SP3 ya, seperti ada penerimaan, tapi ya sudah, saya saat ini saya sudah terima, dan ini saya lagi menghibur diri ya kawannya. Ini lihat, saya lagi jalan-jalan pagi bingung nyari inspirasi atau cari inspirasi apa yang bakal saya lakukan untuk memberi nafkah keluarga saya yang ada di rumah ya. Saya juga sudah berusia ya, sudah muda lagi juga, sudah mau kepala 3 ya. Jadi cari kerja juga nggak gampang gitu ya kan. Sementara kerja jadi guru itu kita di sini ya bayar Tanjung Marawa maksimal 24 atau 25 ya, tabatan SMA. Jadi untuk kayak usia saya ini ya mungkin susah. Saya juga bingung nih, kita mau ngerjain apa ya, mau marah juga nggak tahu nih, mau ngadu juga bingung nih. Tapi ya udah, sudah saya terima semua. Saya hanya sekedar sharing aja gitu ya, mana tahu ada teman-teman juga yang ngalami kayak saya gitu. Bisa diskusi kita di channel saya ini, atau kita bisa saling sharing apa ada pekerjaan itu kita apa yang kita kerjain lah. Ya itu sedikit yang bisa saya sampaikan dari keluh kesah saya, nggak banyak. Mudah-mudahan saya dan kawan-kawan yang ratusan lebih bisa mendapatkan rezeki di luar yang lebih baik lagi ya. Kawan-kawan juga ya, mana tahu ada yang punya info pekerjaan, bisa bagi-bagi kita yang lagi apa ya, mungkin bahasanya ini lagi apa ya, mangkur ya, apa ya, no job guys, atau tidak ada penghasilan ya. Oke ya, kawan ya, mungkin untuk video kali ini sampai sini aja yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti apa yang ingin saya sampaikan lagi, saya bakalan buat videonya ya. Kalau ada kata-kata saya atau pernyataan saya yang berteman salah atau dikoreksi, dan saya menerima untuk diajarkan seperti mana yang benarnya. Karena juga saya orang awam yang ilmunya juga tidak sebanyak. Oke, terima kasih ya. Salam dari Bang Jahit, Tanjung Marawa. Tanggal berapa?